Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa ayyakum, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Senantiasa kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan pada kita semuanya. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, waktu yang luang, dan kesempatan serta kesehatan, sehingga di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis yang berbahagia ini, kita dapat berjumpa untuk melanjutkan kembali kajian ilmiah bersama guru kita, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala, dari lanjutan pembahasan kitab Zadul Mustaqnik. Ikhwatal Islam, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam, bagi Anda yang bertanya silahkan nanti bisa menghubungi kami di 0218236543, untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan segera memulai kajian ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Falyatafadhal mashkura. Jazakallah khair, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab yang ditulis oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, salah seorang ulama kaum muslimin dari mazhab Hambali, dengan judul Zadul Mustaqni'. Zad al-Mustaqni', yang masih kita dalam pembahasan syarat sahnya jual beli. Setelah sebelumnya menjelaskan syarat at-taradhi, kemudian ada ijab dan qabul, sekarang syarat yang ketiga. Al-muallif berkata, wa an takuna al-'ainu mubahatan naf'i min ghairi hajatin. Syarat yang ketiga, bahwasanya ain, zat dari barang tersebut, mubahatun nafa', manfaatnya adalah manfaat yang mubah, bukan manfaat yang haram. Maka barang dan benda yang manfaatnya haram diperjualbelikan. Khamar dan turunannya, termasuk alkohol, turun dari khamar. Karena bila khamar itu dicabut alkoholnya, dia tidak memabukkan lagi. Maka alkohol adalah inti dari khamar. Ya. Manfaat daripada khamar adalah memabukkan. Ini manfaat yang diharamkan. Maka haram hukumnya diperjualbelikan. Begitu juga alatul lahu, alat-alat musik. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, sayati ala nasi zamanun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Hadis sahih dari Bukhari. Bahwasanya akan datang suatu masa di mana manusia menghalalkan perzinahan, menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, kemudian menghalalkan alat musik. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah haram. Ya. Dan dalam hal ini, dari masa ke masa kaum muslimin, ijma' para ulama, tidak ada khilaf. Ya. Maka kalau sekarang ada orang yang bermunculan, oh bukankah itu berguna, bukankah itu, ya khilaf ijma'. Kapan baru ada perbedaan? Sebagian mengatakan, bukankah ada sebagian para ulama muslimin yang membolehkan alat musik? Ada. Ibn Hazm
Tapi pada abad keberapa dia mengatakan pendapatnya? Pada abad keempat Hijriah. Sebelum dia pada masa ulama-ulama mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama besar sebelumnya, ijma' di masa mereka tidak ada khilaf tentang menjelaskan bahwa alat-alat musik ini adalah hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, bahwa kata beliau termasuk di antara dosa besar adalah memainkan, mendengarkan alat-alat musik ini. Dan subhanallah, musibah kita sekarang. Hampir di tempat-tempat umum kita disuguhkan, telinga kita disuguhkan menu-menu yang haram ini. Di tempat-tempat umum ada alat musik di sana, ada musik di sana. Dan yang lebih musibah lagi, terkadang di masjid ada musik. Dari mana munculnya hari? Dari handphonenya, akhi. Dari handphone. Bukan berarti handphone itu hukumnya haram, tidak. Yang haram alat musik, suara musik yang muncul dari handphone itu. Ganti handphone Anda dengan suara yang tidak ada musiknya. Emang ada, Ustaz? Banyak. Masya Allah, ada yang suara jangkrik, burung, ada suara burung. Nah, ini bukan. Dan subhanallah. Bahkan di tempat tawaf ketika kita berada di Masjidil Haram pun, musik ini pun mengganggu kaum muslimin, disuguhkan kaum muslimin di tempat yang paling suci. Maka ini sebuah dosa yang besar bagi orang-orang yang lalai akan hal ini dan tidak mengindahkannya. Ya, dia bukan berdosa perbuatannya memberikan nada dering dengan musik tadi, tapi yang lebih besar, lebih berat ketika dia berada dalam dia masya Allah muslim ingin sholat berjamaah, berada dalam masjid lalu lupa mematikan handphonenya, ketika Allahu Akbar bunyi musik dari handphonenya, dan terkadang musik nyanyian-nyanyian yang sedang populer pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi dalam sholat jamaah orang? Semua satu masjid terganggu. Anda mendengarkan yang haram di sana, ya akhi. Maka bagi yang menjual nada-nada dering yang mengandung musik, hukumnya adalah haram. Dan seluruh media-media yang di sana berisinya alat musik isinya adalah haram. CD, DVD dan lain-lain. Bukan DVD-nya yang haram, tapi isinya yang haram. Isilah kebaikan di sana. Isi Quran. Isi ceramah-ceramah agama atau pengajian-pengajian ilmiah yang berguna, sehingga Anda tidak melakukan hal yang haram. Mubahatun nafa'. Satu manfaatnya yang mubah. Kemudian berarti al-ain, zat yang tidak ada manfaat, tidak sah jual belinya. Zat yang tidak ada manfaat, tidak sah jual belinya. Dan ini berbeda dari masa ke masa. Mungkin di masa dulu, seperti contoh yang dibuat oleh para ulama taqaddimin, seperti Ibn Muwaffaq sendiri mengatakan dalam contohnya, kal hasyarat. Apa zat yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak sah diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya, kata beliau, seperti serangga, seperti lintah. Di masa itu mungkin tidak ada manfaatnya. Sekarang ya, bukankah ada pengobatan menggunakan lintah? Berarti dia memiliki nilai. Sekarang seperti apa yang serangga yang digunakan, cacing, jangkrik juga bisa untuk obat. Cacing untuk obat apa namanya? Ini tipes. Pencernaan tipes. Dan banyak hasyarat yang bisa berguna. Ya, maka kalaulah kita taklid bukta kepada para ulama dahulu kan mengatakan haram itu jual jangkrik, haram itu jual cacing. Karena kata para ulama, akal hasyarat serangga tidak boleh, barang-barang kecil tidak boleh perjualbelikan, tidak ada gunanya. Itu para ulama dulu mengatakan an-nafa', manfaatnya tidak ada.
Tapi ketika ada manfaatnya boleh. Ya, boleh. Seperti cacing juga bisa untuk berburu ikan, dapat ikan yang besar. Boleh diperjualbelikan ini. Allah barik fiik. Min ghairi hajatin. Dengan tidak ada hajah. Ada sebagian hewan yang najis. Tetapi ada hajah untuk menjual belikannya seperti anjing. Ya. Seperti anjing. Karena dibenarkan secara syariat untuk melihara anjing dan menggunakan anjing untuk menjaga kebun. Menjaga kebun. Lil harthi wassaidi. Menjaga kebun dan untuk berburu. Boleh anjing ini digunakan. Anda melihara anjing. Dan siapa kata Rasulullah yang memelihara anjing bukan untuk berburu dan untuk berkebun, berkurang dari pahalanya setiap hari 1 qirat. Subhanallah. Kaum muslimin pada saat ini banyak yang lalai. Ya. Lihat orang non-muslim jadikan melihara anjing dan dijadikan hewan kesayangannya, dia juga buat hobi. Padahal Anda sholat belum tentu diterima Allah pahalanya. Tapi sekarang sudah pasti berkurang 1 qirat sehari. Untung atau rugi kalau bisnis namanya ini? Rugi. Ya. Tapi kalau berguna untuk menjaga kebun, boleh. Tapi taruh di kebun. Kebun itu di mana? Bukan di depan rumah. Ini. Ya, menjaga rumah, para ulama menjelaskan menjaga rumah tidak boleh dengan anjing. Karena dia akan mengganggu semua orang yang lewat. Bila lewat anak-anak, Anda mengganggu tetangga. Kata Rasulullah SAW, Nazala Jibril yusini biljar. Jibril menwasiatkan kepada aku berbuat baik kepada tetangga. Dia dengan anjingnya ini akan mengganggu semua orang yang lewat. Iya. Yang dimaksud di sini menjaga kebun. Dengan menjaga, karena perkebunan biasanya bukan di tempat perumahan. Perumahan dijaga dengan sapam ya. Iya. Daripada Anda ngasih anjing makan, lebih baik ngasih gaji satpam dan dia dan keluarganya hidup. Baik. Bagaimana dengan anjing pelacak? Bolehkah diperjualbelikan? Ya. Anjing pelacak yang diperjualbelikan adalah jasa mengajarkannya. Ya. Dan subhanallah. Ya. Anjing pelacak tersebut lebih canggih daripada alat-alat detektor untuk mencari sesuatu yang terlarang. Dan menghalangi bahaya yang disebabkan oleh masuknya barang-barang terlarang ke suatu daerah, dengan bila masuk sudah merusak para pemuda, merusak orang-orang yang menggunakan narkoba tersebut. Dengan adanya pemeriksaan dengan menggunakan anjing ini, anjing pelacak ini lebih bisa dihalangi. Dengan demikian mudah ada manfaatnya, manfaat yang berubah. Allah Ta'ala alam. Ya. Bagaimana dengan kucing? Permasalahan kucing, khilaf para ulama dalam hal ini. Jumhur para ulama membolehkan jual beli kucing. Walaupun ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, Nabi SAW an bai'il kalbi wasin-nur. Nabi melarang menjual anjing dan kucing. Sebagian para ulama jumhur mengatakan larangan tersebut karena kucing tidak ada faedahnya. Itu hikmahnya larang Rasulullah SAW. Berbeda dengan anjing tadi. Ya. Bila kucing ada faedahnya, ya untuk menjaga cari tikus. Sekarang berantas tikus. Berantas tikus, tapi subhanallah. Kucing takut sama tikus. Kalau kucing takut sama tikus, nggak ada manfaatnya. Tidak boleh perjualbelikan. Tapi Allah Ta'ala alam, dalam hal ini pendapat yang terkuat seperti yang dipilih oleh Syekh Islam bin Taimiyah, dan juga pendapat yang dinyatakan sahih oleh Syekh kami Syekh Abdullah bin Hamad Al-Hamad dalam bukunya Syarh Zadul Mustaqni, menjelaskan bahwa Rasulullah melarang. Hukum larangan Rasulullah
ada atau tidak ilatnya atau tidak, hukum asalnya adalah terlarang. Maka Allah Ta'ala, ini pendapat yang rajih menurut saya, Allah Ta'ala alam, bahwasanya jual beli kucing termasuk haram walaupun ada manfaatnya. Nih. Wabillahi taufik sih. Atau Jawab Ustaz ya. Baik. Nah, ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku siman seakidah, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Demikian apa yang telah beliau sampaikan dari pembahasan materi kitab ini. Untuk Anda yang ingin memperdalam materi, silahkan di 0218236543 via telepon, dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Untuk pesan singkat, kami persilakan di 0819896543. Kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu siapa nih? Di mana ini? Mohon maaf. Ibu Yana di Sangatta. Ibu Yana di Sangatta, silakan Ibu, pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau seandainya saya belikan kucing, boleh tidak Ustaz? Seandainya Bu ya, berarti belum Ibu ya? Belum kan Bu? Belum. Iya. Alhamdulillah. Bagus, bertanya sebelum terlanjur. Baik. Ya. Ya, Tadi setelah kita jelaskan bahwa pendapat yang terkuat dalam hal ini karena Rasulullah melarang menjual belikan kucing, ya, maka jangan ibu membuat objek jualan ibu adalah kucing. Banyak hewan yang lain yang halal, ayam, kambing lebih besar keuntungannya. Yeah. Subhanallah, teman saya jual kambing, subhanallah kata dia, berkahnya luar biasa dan banyak keuntungannya. Allah barik fiik. Nah, berikutnya ikhwatul Islam, kami persilakan kembali di 0218236543 untuk Anda yang bertanya. Halo. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Ibu. Iya Ustaz. Dengan Ibu siapa, di mana nih? Saya Ibu Ria. Ibu siapa, mohon maaf? Ibu Ria. Ibu Ria di? Ibu Ria di Jakarta. Silakan Bu Ria, pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau tanya, saya berjualan makanan, kue, tapi kadang-kadang kan ada momen untuk agama lain gitu, kayak ada Natal. Boleh nggak saya memanfaatkan momen itu Ustaz? Yang ibu jual kue apa? Kue Natal atau kue comro dan bakwan dan lain? Ustaz, jadi nanti hiasannya menyesuaikan begitu Ustaz. Boleh tidak Ustaz? Saya tanya lagi, yang ibu jual kue khas khusus Natal atau kue comro, singkong goreng dan lain-lainnya? Kue kering, kue kayak kastengel, coklat. Artinya kue itu ibu buat juga walaupun di luar saat Natal? Iya betul. Tapi boleh, nggak ada masalah ibu. Kalau saya ada hias-hias ala Natal, tema tidak Natal, boleh. Tidak boleh. Bila bakwan tadi buat seperti ala Natal, haram ibu hukumnya menjualnya. Baik. Tapi kalau bakwan seperti bakwan biasa, halal, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Allah barik fiik ibu. Iya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Demikian Ibu Ria di Jakarta yang bertanya. Silakan kembali, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf? Nama saya Azman di Kalimantan Barat. Saman, Pak. Asman. Silakan Pak Asman. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Begini Bu Ustaz, pertanyaan saya, masalah ayam madu Ustaz. Ayam madu. Nah, kita melihara ayam untuk, memang kita tidak mengadu ayam itu, tapi mereka untuk diadu. Dan tukang adu itu Bapak tahu dia tukang adu dan beli ke Bapak? Ataupun tidak tahu ataupun tahu Ustaz. Iya, saya jelaskan Pak Azman. Iya. Iya. Allah barik fiik. Waalaikumsalam. Salam. Ya, mengadu hewan hukumnya adalah haram.
seperti mengadu manusia dalam ring tinju. Apalagi ada uangnya Ustaz ya. Apalagi ada uangnya. Ya. Maka seorang yang membeli, dan saya biasanya kalau untuk sabung ayam ada perjudiannya Iya, juga. perjudian terus itu Ustaz. Maka bila Anda beternak ayam dan alhamdulillah ternyata ayamnya ayam jago, bisa untuk diadu. Kalau orang yang beli Anda nggak tahu, datang dia pakai Masya Allah, pakai peci, dan Anda nggak kenal sama sekali dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia tukang adu. Lalu dia ingin beli aja, karena mungkin satu dan lain hal, ya mungkin kekar badannya, ayamnya atau bagus bulunya dibeli, boleh Anda jual. Tapi bila yang datang itu bilang, waduh, kemarin kalah saya Pak, tolong dong ayam yang paling mantap dah. Atau Anda memang tahu bahwa dia tukang adu. Iya. Haram Anda jual kepada dia. Karena Allah mengatakan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam maksiat dan dosa. Bila Anda kejual kepada dia, akan digunakan untuk adu dan berjudi dia menang atau kalah, dia berdosa. Dan Anda pun ikut berdosa kalau membantu dia untuk memudahkan dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Silakan kembali kami angkat telepon yang selanjutnya. Halo di. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Asdi Ustaz. Asdi di mana? Di Kayu Putih Ustaz. Silakan Pak. Ustaz mohon maaf nyimpang dikit Ustaz. Iya. Ustaz ini kan ada apa namanya kita ini ada orang yang mau jual rumah Ustaz. Iya. Tapi untuk sekarang ini Ustaz dia persyaratkan nanti kalau anaknya sudah lulus SMA Ustaz baru rumahnya dijual. Dia menjual tapi nanti kalau anaknya lulus SMA. Iya Ustaz. Tapi berarti sekarang belum dijual. Bukan, tapi sekarang ini Ustaz dia sudah mulai menawarkan minjem uang Ustaz. Oh. Enggak paham saya. Orang itu udah mulai minjem uang gitu Ustaz. Minjam uang dengan jaminan nanti rumah akan dijual kalau tamat SMA. Betul Ustaz. Terus. Nah, itu harganya boleh disepakati dari sekarang nggak Ustaz? Kan belum ada penjualan dia. Oh, belum ada ya Ustaz ya. Kan belum ada niat dia jual, kan anaknya belum mungkin masih anak SD. Iya. Betul. Maka belum ada niat. Belum ada niat, tidak ada jual beli di situ. Alhamdulillah. Ya. Jadi belum tidak ada sama sekali tawar menawar di situ, Pak. Oh, baik Ustaz. Baik, ya Ustaz. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Syukran Asdi. Ustaz, terima kasih. Afan. Taufik. Ya. Fiik barakallah. Demikian pertanyaan dari Pak Asdi dan sudah dijawab oleh Ustadz. Semoga bermanfaat. Berikutnya kami bacakan apa yang telah masuk dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Silahkan Anda kirimkan di 0819896543. Dari saudari Farihah Ustadz di Kendari. Farihah di Kendari, Ya. Masya Allah. Ustadz, bolehkah kita berjualan flash disk yang isinya edukasi anak? Isinya di dalamnya ada musik, lagu anak-anak Islam, dan pelajaran-pelajaran membaca alif ba ta tapi dengan nada dan lagu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Bolehkah itu? Ya, edukasi tapi ada musik. Ya. Edukasi artinya mendidik. Iya. Mendidik anak dengan musik. Ya. Rasulullah telah mengharamkan musik. Alat musik ya maksudnya ya. Alat musik dan suara yang keluar dari alat musik diharamkan. Ya. Ijma' para ulama dari masa ke masa hal ini. Sekarang Anda mengatakan yang haram ini saya gunakan untuk mendidik. Kira-kira anak Anda jadi apa nantinya? Jadi pendengar haram. Sekarang Anda gabungkan dengan mengajarkan huruf hijaiyah. Yang di sana adalah merupakan dasar basis untuk membaca kitabullah. Dosanya semakin besar ya, akhi. Ya. Para ulama kita yang hafal Al-Quran, yang bisa baca Al-Quran dia di luar kepalanya, seperti Imam Syafi'i, khatam satu hari 2 kali pada saat Ramadan. Apakah dia belajar seperti Anda itu? Tidak. Tidak ya. Bila orang yang lahir dari pelajaran seperti itu, akan lahir nanti orang-orang yang baca Quran hanya musiknya saja yang dia dapatkan. Tidak dia dapatkan nur dari Quran tersebut. Ya. Maka jangan buat bid'ah
yang merusak diri Anda dan merusak generasi Anda. Karena ini adalah perusakan ini. Merusak generasi dengan alat musik tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya. Berikutnya pertanyaan dari seorang akhwat di Medan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon diulang penjelasan tentang cacing tadi. Apakah cacing boleh untuk pengobatan seperti minum rebusan air cacing? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada apakah dia minal khaba'is atau tidak. Kemudian bila memang ada manfaatnya dan tidak ada obat dengan yang lain atau ada tapi ini jauh lebih cepat penyembuhannya, insya Allah dalam keadaan darurat dibolehkan. Ya, dalam keadaan darurat dibolehkan. Allah ta'ala alam. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Aska di Cimahi Ustaz. Ini berkaitan dengan yang saat ini marak Ustaz, melihara burung kicauan untuk kontes. Bolehkah kita menjual belikan burung kicauan untuk kontes yang kadang harganya sudah tidak masuk akal sampai ratusan juta Ustaz? Allah barik fiik. Kontes tadi untuk ikutnya bayar uang. Bayar uang ikut Ustaz, sertaan. biasanya. Kalau menang dapat hadiah. Dapat. Kalau kalah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya judi ini. Baik Ustaz. Maka bila Anda mengetahui bahwa burung yang Anda pelihara ini akan dibelinya untuk dimasukkannya ke dalam kontes, ketika dia menang harganya tinggi ratusan juta, ya, dan masukannya itu untuk dengan cara perjudian tadi, Anda termasuk tolong menolong dalam dosa. Tapi kalau enggak, dia tidak pernah bilang masalah kontes, dia orang yang memang ingin suaranya bagus dan indah dan enak, alhamdulillah halal bagi Anda untuk menjualnya. Karena keindahan ya yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang mubah. Walaupun dia harus menawar umpamanya dengan harga 10 juta, 20 juta untuk sebuah keindahan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk Abu Aska di Cimahi. Berikutnya kami beralih kembali ke via telepon. Silahkan mulai sekarang Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu atau Bapak? Dari maaf. Ibu. Ya. Dari Bu Nur di Batam. Silakan Bu Ya, Nur. Bu Nur di Batam. Ini Pak Ustadz. Ya. Saya kan ada saham di Bank BNI. Saham Di Bank BNI. yang syariah atau non syariah Ibu? Uang. Syariah atau non syariah? Banknya? Bukan Bank BNI ini, bukan Bank BNI syariah biasa ya. Oh. Jadi Ibu beli sahamnya di bursa? iya. Masya Allah. Syariah ya? Bukan Bank BNI biasa aja. Yang riba ya? Ya. Jadi katanya itu riba. Itu riba ya Pak Ustaz. Iya. 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 Jadi kalau seandainya kita tidak saham kita itu tidak diambil bunganya, modalnya aja itu boleh. Iya. Cukup Ibu? Sekarang Ibu Ya. lepas saham itu langsung sekarang, karena sekarang Ibu memiliki saham di perusahaan riba. Saham di perusahaan riba. Berapa Ibu beli dulu, segitu Ibu jual. Jangan mengharapkan pertambahan pasti pertambahan riba. Ya, sekarang kalau walaupun tidak ada bunganya, saham, andai umpamanya saham Ibu tadi ketika masuk sekitar 1 miliar umpamanya. Kemudian ketika Ibu akan tahu bahwa ini dosa karena ikut andil memiliki suatu perusahaan yang haram, Ibu bertobat. Ketika Ibu bertobat ingin lepas sahamnya Ibu jual, turun nilai saham tadi menjadi umpamanya 900 juta. Rugi 100 juta kan ya? 100 juta ini ya Ibu jual tetap 900 juta tadi ya, lebih tetap Ibu dalam keadaan berdosa karena ini adalah bagian daripada Ibu ikut andil dalam perbuatan riba. Oh gitu. Ya. Nah, ini cuma simpan doang. Ibu saham atau nabung? Enggak, nabung aja. Tadi saya dengar saham. Ya. Enggak, nabung aja, Ustaz. Nabung deposito atau nabung biasa? Nabung biasa. Tabungan biasa tetap akadnya adalah qard namanya. Sepakat para ulama seluruhnya bahwa nabung di lembaga keuangan tersebut akadnya qard, memberikan pinjaman.
Oh, Sekarang iya. ibu memberikan pinjaman kepada bank BNI. Ah, Iya. kemudian akan digunakannya untuk memberikan pembiayaan dengan cara riba juga. Oh, Membantu dia berbuat riba atau tidak? Iya. Kemudian ibu diberinya bunga. Bunga ini adalah riba. iya. Iya. Jelas ibu. Jadi kalau misalnya bunganya tak ambil, Walaupun tidak ibu ambil bunganya, Nggak pada diambil saat gitu. ibu menandatangani pembukaan rekening, Heeh. di sana ada klausul pernyataan bahwasanya ibu akan diberikan bunga, ya kan ya? Oh, Ibu tanda-tangani setuju kan? iya, iya. Apa artinya? Ibu akan diberikan riba dan ibu setuju walaupun nggak ibu ambil. Sudah berdosa atau belum? Oh, iya, betul. Nah, Allah yang balik fik ibu. Jadi lebih baik dipindahkan ke bank syariah ya Pak ya. Insya Allah. Iyalah. Cukup Bu Nur? Ya terima kasih ya Pak Iya, Ustaz. terima Baik, kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan dari Ibu Nur di Batam. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya juga. Masih kami angkat telepon yang selanjutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Waluyo di Cikarang. Silakan Pak Waluyo pertanyaannya. Begini Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agak melenceng. Jadi begini, saya kan bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur part otomotif. Usahanya mubah. Saya pun bagiannya di bagian programmer yang mubah. Nah, pertanyaannya untuk sebagian modalnya itu memang dari cara riba ya. Untuk beli mesin itu mereka dengan menggunakan leasing dengan sistem ribawi. Terus yang keduanya, ternyata saya baru tahu untuk manajemen itu, untuk uang kas perusahaan itu mereka simpan dengan bentuk deposito berjangka. Berarti mereka dapat penghasilan tambahan dari ribawi ya. Nah itu untuk gaji saya dari perusahaan itu statusnya gimana ya Ustaz? Apakah mereka perusahaan itu menyatakan bahwa gaji karyawan juga dari bunganya? Saya kemarin sempat nanya ke direktur saya langsung. Pokoknya ya pendapatan itu masuk ke masuknya ke pendapatan dan itu ya digunakan untuk operasional. Jadi untuk campuran entah untuk bayar tagihan yang leasing tadi atau untuk pokoknya nyampur Ustaz. Tapi untuk gaji karyawan mungkin nggak dari situ juga? Ya saya kurang tahu tapi tanyakan kalau memang mau gaji karyawan dari situ bilang saya nggak mau gaji saya dari bunga, saya berikan kepada anda jasa yang halal, ente kasih saya uang yang haram. Gitu. Kalau dia bilang oh itu bukan urusan kamu, kalau nggak kamu cari perusahaan yang lain, apa boleh buat ya, hitung berapa bunganya yang uang anda dari bunga itu, kemudian berikan kepada fakir miskin. Oh berarti intinya masih boleh ya Ustaz ya? Boleh, anda kan nggak ada hubungan dengan yang haram, yang haram mereka. Oh iya berusaha. Anda berikan jasa yang haram, Anda berikan jasa yang halal dan dapat uang. Uang mereka bayar dengan sebagian ada yang haram. Ya yang haram itu aja yang Anda keluarkan. Oh, baik Ustaz. Paham Pak Waluyo? Syukuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Waluyo satu lagi kami angkat telepon di 0218236543. Halo. Silakan, halo. Belum terangkat, Ustaz. Kita tunggu. Silakan kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Pak. Bapak Ahmad di Bogor. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ahmad. Saya mau nanya, saya kan buka counter ya Ustaz ya. Apa? Buka counter HP. Buka counter HP. Iya. Masya Allah. Nah, itu kan saya kan jualan headset ya. Headset. Itu hukumnya gimana ya? Headset itu apa? Headset untuk telinga gini, Ustaz. Terus? Ya kan dia kan jual counter, takutnya untuk dengerin musik. Gitu. Iya. Headset bisa digunakan untuk musik, bisa juga digunakan untuk nelpon. Dan biasanya digunakan untuk nelpon. Iya. Seperti handphone, bisa juga dipakai untuk jadi musik, bisa juga untuk nelpon. Tapi tujuan handphone itu adalah untuk nelpon. Iya. Tidak ada orang beli handphone tujuannya untuk musik. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Sama juga, Ustadz, gimana saya jual televisi kalau gitu? Umumnya televisi kan isinya musik. Iya, ya. barang-barang Bisa televisi lihat musik, bisa televisi lihat alhamdulillah kajian di Roja. Ya, hukum asalnya adalah mubah.
Kecuali dia mengatakan ini yang cocok headsetnya untuk musik yang begini apa, yang musik begini apa yang cocok. Kalau gitu jelas dia akan gunakan untuk musik. Iya. Jangan jual ke dia. Oh, Bilang kalau ke dia, kayak gitu saya nggak jangan jual dijual. untuk Anda yang cocok untuk musik. Iya. Yang cocok untuk mendengar suara yang jelas ada. Baik. Oh ya, syukron Ustaz. Allah barik fiik ya, akhi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, pertanyaan satu dari pesan singkat Ustaz. Fadhal ya. Ini penting Ustaz. Dari seorang bapak di Jakarta yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kita menjual belikan rokok di warung kita? Teh. Permasalahannya hukum rokok ini apa? Ya. Alhamdulillah fatwa dari MUI Indonesia telah mengharamkannya. Ya. Dan seperti yang saya jelaskan di buku Harta Haram, pada 2 abad yang lalu para ulama mazhab Syafi'iyah, lihat Anda di Hasyiah Qalyubi dan Umairah, di mana mereka mengatakan bahwasanya para ulama kami telah mengharamkan rokok. Jadi aneh kalau umpamanya Anda lihat kiai-kiai yang mengaku mazhab Syafi'i mereka ngerokok. Padahal ulama mereka 2 abad yang lalu dan ulama kaum muslimin waktu itu sudah mengharamkannya. Karena kata dia rokok dengan rokok bisa menyebabkan penyakit yang lain datang. Itu penelitian 2 abad yang lalu. Penelitian sekarang rokok itu yang mematikan. Coba lihat Anda iklan sekarang, tidak ada lagi mengganggu janinnya. Rokok mematikanmu. Artinya rokok racun dan untuk dimakan dan perjualbelikan. Maka memperjualbelikannya adalah hukumnya haram dan keuntungannya haram, dan bekerja di perusahaannya adalah perusahaan yang haram, dan menanam tembakau yang dijual di perusahaan rokok adalah hasil yang haram. Ya, ijma' para ulama ini dari masa ke masa. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Allah Dan barik fiik, hari. itu merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Allah barik fiik. Mohon ihtitamnya Ustaz. Allah salimukum. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kehidupan dunia ini untuk melanjutkan sisa-sisa hidup kita menemui Allah Azza wa Jal, persiapkan sesuatu yang halal agar ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal, kita tidak membawa sesuatu yang haram yang memberatkan kita pada saat pertemuan tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.